sekarang perpecahan di antara ulama-ulama kultur Nahdlatul Ulama disebabkan karena struktur dari Nahdlatul Ulama yang tidak paham tentang pertama sejarah bangsanya, yang kedua tidak memiliki rasa nasionalisme, yang ketiga adalah kembali primitif dalam berpikir, walaupun sesungguhnya beliau-beliau ini pernah berkata bahwa sesungguhnya kepengurusan PBNU sekarang adalah akan menjalankan fikih peradaban, yang berarti bukan lagi menggunakan perasaan, tetapi sesungguhnya adalah karena fikih itu adalah aini, perkara-perkara yang sifatnya adalah ilmu pengetahuan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Selamat siang sahabat Nusantara, dimanapun panjenengan senantiasa berada dalam kemuliaan. Marilah kita sama-sama doakan guru-guru kita, para alim ulama, Nahdlatul Ulama di seluruh Nusantara, semoga senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, pada siang hari ini Abah ada di kebun, tetapi karena ada beberapa teman yang bisa minta tanggapan kepada Abah tentang kondisi yang terakhir hari ini. Bukannya makin membaik, adalah ternyata urusan nasab ini adalah makin memburuk, ya, sehingga timbullah penilaian kepada guru-guru kita yang duduk di struktur, ya, di sana. Tetapi Abah ingin ingatkan kepada kita semua, sesungguhnya kemuliaan Nahdlatul Ulama itu bukan pada struktur, tetapi ada pada kultur. Ya, karena struktur itu bisa saja adalah terbentuk, ya, bisa saja dia terbentuk dengan apa namanya, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka oleh karena itu, ya, tetap kepada para kultur, ya, para ulama Nusantara dimanapun berada, tetaplah kompak. Pada dasarnya, insya Allah selama kita adalah lurus dalam niat ingin menegakkan Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus ingin memuliakan zuriyah Rasul yang sebenarnya adalah, dan juga sekaligus adalah memuliakan para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Maka oleh karena itu, ya, tetap dingin di hati kita, tetapi tidak boleh diam, karena pada dasarnya saya setuju dengan beberapa pandangan para ulama-ulama yang sudah bicara bahwa kondisi kita hari ini di pengurusan Nahdlatul Ulama di PBNU adalah yang terburuk yang pernah ada. Saya setuju itu, baik di level ketua PB-nya maupun adalah pada roisnya. Kalau silakan Anda bandingkan rois dengan rois, kemudian juga antara ketua PB adalah dengan ketua PB. Nah, inilah yang saya khawatirkan, sahabat, pada saat barangkali ada beberapa yang kita diskusi di Lampung, ya, tetapi pada saat itu saya meyakinkan penjenengan bahwa saya punya harap yang cukup besar kepada Gus Yahya ini. Dilihat dari tingkat intelektual dan pendidikan yang menurut saya pengalaman luar negeri yang sangat baik, ya, walaupun saat itu adalah saya harus melegowokan perpindahan kepengurusan dari Profesor Dr. Kiai Agil Siraj, yang menurut saya sangat mumpuni saat itu adalah kepada Gus Yahya. Tetapi yang ingin saya catat pada saat itu, ya sahabat, pada kesempatan ini, sesungguhnya kita mendengar sendiri, bagi sahabat-sahabat yang hadir saat itu adalah di Lampung, kita sedikit barangkali tercerahkan dengan pidatonya Gus Yahya tentang fikih peradaban. Yang artinya kalau udah bicara fikih peradaban,
berarti fikih itu adalah tidak akan lepas, tidak akan sepi dari ilmu pengetahuan. Karena kita sudah hampir 1500 tahun sejak baginda Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian perjalanan ulama dari imam mujtahid sampai sekarang sudah sangat jauh ya sahabat. Maka tentu saja barangkali hari ini banyak hal yang bisa dikoreksi, banyak hal yang barangkali akan menimbulkan pertanyaan. Terlebih lagi hari ini adalah peradabannya, memang peradaban ilmu pengetahuan. Yang menjadi masalah menurut Abah adalah timbulnya masalah ini adalah pada saat hari ini peradaban ilmu pengetahuan, tapi pada saat kita punya masalah yang kebetulan masalah itu adalah tentang hal nasab. Nasab ini adalah memang di bidang adalah masuk dalam kategori fikih, disebut masuk muamalah, bukan ubudiyah pun bukan, tapi dia tetap adalah bagian bab fikih. Maka seharusnya kalau seandainya kita menuntut Gus Yahya tentang fikih peradaban, maka seharusnya dengan fikih peradaban berarti fikih yang menggunakan adab modern di akhir zaman ini, di mana ayat-ayat kauniyah telah Allah dohirkan, ilmu genetika, ilmu sejarah, dan segala ilmu hari ini oleh Allah didohirkan. Barangkali sebetulnya inilah isyarah yang Allah berikan kepada kita, bahwa dalam setiap tindakan kita yang berkaitan dengan bab fikih, itulah kenapa bab fikih ini adalah sesuatu yang tidak bisa dimutlakan, akan sangat berpengaruh kepada ruang dan waktu. Maka kita melihat sejarah bagaimana perkembangan ilmu fikih sampai hari ini sahabat. Maka itulah kenapa banyak persoalan-persoalan yang muncul, karena hari ini kita berhenti menggunakan akal kita adalah memahami tentang ilmu fikih ini. Sehingga inilah persoalan pada saat timbul ilmu masalah nasab hari ini. Seharusnya kalau menurut Abah, kalau seandainya Gus Yahya berpegang pada pendapatnya sendiri yang disampaikan beliau pada saat muktamar di Lampung, adalah sesungguhnya harusnya persoalan yang sekarang ini adalah yang kita hadapi adalah yang berkaitan dengan bab nasab ini adalah kalau menggunakan fikih peradaban, berarti kita harusnya sudah selesai pada saat ilmu pengetahuan disertakan di dalamnya. Saya tidak sependapat, saya mengingat ceramah beliau yang mengatakan urusan ini adalah seperti urusan kecil. Beliau mengatakan, buat apa menggunakan bom untuk membunuh nyamuk? Ini adalah satu misal yang tidak baik ya sahabat. Karena pada dasarnya seolah-olah menganggap persoalan ini adalah persoalan kecil. Bagaimana persoalan yang berkaitan dengan nasab, duriat yang agung baginda Nabi Muhammad SAW, yang memiliki implikasi kepada fikih, yang memiliki implikasi kepada akidah, yang memiliki implikasi kepada tauhid, adalah kita dianggap kecil ya. Inilah barangkali yang saya berharap kepada Gus Yahya dan juga berharap kepada Rois Am, yang menurut saya adalah betul-betul hari ini kita harus akui bahwa adalah hari ini adalah Rois Am yang terburuk yang pernah ada. Maka barangkali ke depan ya, untuk memilih ketua PBNU, untuk memilih Rois, maka ada syarat-syarat yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah dia cinta tanah air. Dia cinta tanah air. Itu yang harus pertama dipegang. Sehingga Abu Yamuh tadi pernah berkata tentang mengumpamakan antara ayam kampung dan ayam negeri. Kata beliau, seharusnya kita berpegang kepada ayam kampung. Karena ayam kampung itu adalah tumbuh dengan natural. Ayam kampung itu tumbuh adalah dengan tidak seperti ayam negeri yang terjadi percepatan pertumbuhannya, sehingga dalam waktu cepat kita bisa menikmati dagingnya. Maka inilah harus dipahami oleh kita. Sesungguhnya isyarah yang diberikan oleh ulama besar Nusantara yang merupakan mufti daripada mazhab Syafi'iyah yang diakui oleh dunia, dan beliau sudah mengatakan kembalilah seolah-olah kepada ayam kampung ya, bukan kepada ayam negeri, bukan pada ayam impor, bukan pada ayam yang tumbuh besar tetapi tidak melalui proses natural. Oleh karena itulah sahabat ya, pada dasarnya fikih peradaban adalah bicara tentang filologi. Fikih peradaban adalah bicara tentang genetika. Fikih peradaban adalah bicara tentang ilmu sejarah. Bagaimana mungkin Gus Yahya menyampaikan bahwa catatan
bahwa bisa jadi catatan itulah tidak lengkap. Ini bicara tentang dzurriyyat Rasul. Maka kita adalah sepakat ya, yang berkaitan dengan baginda Nabi. Kalau kita dalam kitab-kitab nasab kepada ulama-ulama yang ada wujudnya, yang ada sosoknya, maka sesungguhnya setiap zaman terjadi reportase, terjadi pendataan, terjadi pencatatan yang luar biasa sesungguhnya. Yang tidak jelas itu adalah memang tidak ada orangnya. Yang tidak jelas itu bukan berarti saat itu adalah pendataan tidak lengkap. Karena pada dasarnya di abad keempat, sahabat, adalah abad kejayaan Islam, di mana Islam sudah hampir 2/3 dunia bersama Khalifah Umar bin Khattab, sampai Spanyol sudah menjadi Islam, India sudah menjadi Islam. Maka sungguh aneh ya berbicara tentang seseorang yang memiliki adalah kedudukan tinggi, apalagi sebagai dzurriyyat Rasul, apalagi adalah ditempatkan sebagai imam mujtahid seperti Faqih Muqaddam, seperti Ubaidillah, maka mustahil kalau seandainya datanya tidak terrecord ya. Maka oleh karena itulah mungkin sebaiknya ke depannya siapapun yang menjadi ketua PBNU, siapapun yang menjadi Rais Am PBNU, pada dasarnya kultur hanyalah temporary. Tetapi temporary adalah memiliki implikasi, memiliki dampak yang luar biasa pada kultur. Sekarang perpecahan di antara ulama-ulama kultur Nahdlatul Ulama disebabkan karena struktur dari Nahdlatul Ulama yang tidak paham tentang pertama sejarah bangsanya, yang kedua tidak memiliki rasa nasionalisme, yang ketiga adalah kembali primitif dalam berpikir, walaupun sesungguhnya beliau ini pernah berkata, sesungguhnya kepengurusan PBNU sekarang adalah akan menjalankan fikih peradaban, yang berarti bukan lagi menggunakan perasaan, tetapi sesungguhnya adalah karena fikih itu adalah aini, perkara-perkara yang sifatnya adalah ilmu pengetahuan itu adalah aini, karena perkara-perkara yang di akhir zaman ini, kenapa Allah dohirkan ayat-ayat kauniyah, teknologi semakin canggih, pada dasarnya segala apa yang goib di awalnya, segala apa yang tersembunyi di awalnya, sahabat, maka di akhir zaman ini sesungguhnya banyak didohirkan oleh Allah dan diwujudkan oleh Allah. Maka tentu saja pada saat sebuah lembaga yang sangat besar, yang dimana diikuti oleh mayoritas adalah kaum muslimin yang berlandaskan kepada paham Ahlussunnah wal Jamaah, maka tentu saja pada saat seorang pemimpinnya tidak memiliki rasa nasionalisme, pemimpinnya tidak paham Pancasila, pemimpinnya tidak paham sejarah bangsanya sendiri, maka akhirnya mereka tanpa, bahkan sekarang saya bisa katakan bahwa ngeyelnya mereka itu adalah karena keterbatasan pandangan ilmunya, baik dengan pandangan nadhar adalah pandangan dengan ro'ah, hanyalah menggunakan pandangan ro'ah, baik dan buruk kepada pandangan apa yang dilihat mata dohir, tapi sudah tidak mampu memandang dengan nazar, adalah pandangan adalah di kolbunya. Pada saatnya di situ adalah akan menemukan baik dan buruk lebih baik daripada pandangan yang dilihat oleh mata. Itulah Allah berfirman, wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka sesungguhnya pada saat kita melihat dengan ro'ah, pandangan dohir, maka akan muncul, bicaralah kitab Sulamut Taufik, ya, dari sekian kebaikan selalu ada, ya, karena kebaikan itu adalah tidak ada kaitannya dengan nasab terkadang. Sebagaimana Ikrimah adalah putrinya Abu Jahal, beliau adalah menjadi mufassirin yang terkenal, tidak ada masalah sesungguhnya di sana. Tetapi pada dasarnya yang ingin saya tegaskan, bahwa pada saat taklid buta yang menutup hakikat daripada akal yang telah Allah berikan, yang mana nanti didohirkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan, baik itu filologi, baik itu genetika, baik itu ilmu sejarah, apalagi sekarang tidak ada sahabat dari walaupun sudah 1000 tahun, bahkan 1.000.000 tahun, dengan menggunakan karbon C14 kita akan bisa mengukur umur sebuah benda, umur sebuah manuskrip, umur sebuah termasuk juga batu yang digunakan pada makbaroh itu. Maka kalau hari ini di mana pada saat ilmu pengetahuan sudah sampai pada luar biasa, sampai pada sangat tinggi ilmu pengetahuan itu, tapi kita tidak menggunakan, adalah itu berarti kita telah membunuh akal kita, berarti
Kalau dengan saya mendengar pernyataan-pernyataan dari Rois Am maupun pernyataan-pernyataan dari Ketua PBNU Gus Yahya, sesungguhnya kita telah keluar bahkan dari peradaban. Bahkan jangankan peradaban, fikih peradaban, bahkan dengan fikih yang kolot sekalipun, sesungguhnya kita telah keluar, ya. Bahkan tidak disadari bahwa kita telah merendahkan, seolah-olah kalau seandainya catatan itu tidak ada. Tetapi kalau kita mengambil perbandingan pada ulama-ulama yang lain, misalnya Tuan Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana karyanya jelas, bagaimana kitab-kitabnya jelas tadi semua. Dan tentu saja sampai hari ini kan menurut saya tidak ada banyak yang akan menolak tentang hal itu, karena memang secara bukti empiris, bukti sejarah adalah tercatat dengan baik. Tapi bagaimana sekarang pada saat anak-anak bangsa sudah cerdas, seperti Kiai Imaduddin luar biasa cerdas, Kiai Nur Ihya begitu cerdas, Kiai Alwi adalah begitu cerdas, dan begitu banyak ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama, dari kalangan muda yang jauh lebih cerdas. Tapi kemudian orang tua berkata bahwa tidak usah lagi mengungkit-ungkit sejarah yang sudah ada. Seolah-olah bahwa pengakuan Mbak Alwi ini sebagai zuriat Nabi adalah merupakan sebuah kemutlakan yang tidak boleh diganggu. Bagaimana hal demikian bisa terjadi pada saat peradaban seperti sekarang ini? Gus Yahya, barangkali hari ini panjenengan bisa mendiamkan banyak ulama dengan cukup perkataan panjenengan. Tapi anak-anak kita ke depan adalah lulusan-lulusan daripada universitas-universitas. Mereka nanti akan datang bertanya tentang sejarahnya, tentang filologinya, tentang genetikanya, sebuah klan yang kemudian nanti sudah semakin tidak jelas. Karena pada dasarnya hari ini kita harus mengakui adanya teknologi. Barangkali dulu sahabat, kenapa perkara-perkara ini tidaklah tidak ramai, ya, sehingga bahasanya seolah-olah syuhroh wal istifadoh yang dipaksakan. Di Indonesia saja, kalau kita lihat ada 6 aliran agama di Indonesia. Ada begitu budaya yang banyak di Indonesia. Ada suku, 800 suku, ada 1000 lebih bahasa di Indonesia. Sesungguhnya yang mengisbat kepada Mbak Alwi itu adalah hanya Nahdlatul Ulama. Nah, hanya Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah tidak mengakuinya. Persis tidak mengakuinya. Wahabi apalagi, ya. Kemudian yang lain-lain pun tidak mengakui Mbak Alwi sebagai zuriat Rasul, ya. Nah, lantas kenapa kita bersikukuh seolah-olah bahwa kita Nahdlatul Ulama adalah, dan sekarang pun pada saat ulama-ulama Nahdlatul Ulama muda yang sangat luar biasa dalam keilmuan adalah mereka ahli hadis, ya, kayak Kiai Alwi, kemudian juga Gus Abbas ada juga ahli hadis, Kiai Imaduddin juga luar biasa kalau menurut Abah ahli dalam segala banyak fan, ya. Nah, kemudian juga termasuk ahli hadis dan juga, tetapi kemudian kita malah muncul orang yang mulai bertanya kepada orang tua. Kiai Mustakmar dipecat pada saat seorang pemuda, seorang anak yang merupakan turunan ayam kampung asli ulama Nusantara dan sangat mencintai negara ini, kemudian malah juga adalah dipecat. Ini justru adalah para Romo ini, Gus Yahya, kemudian juga adalah Rois Am, justru sampean panjenengan lah yang memecah belah umat. Karena Indonesia itu, ingat, Habib itu tidak dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahkan hari ini kalau dibikin survei, lembaga survei, mana yang mempercayainya dan mana yang tidak mempercayainya. Demi Allah, saya jamin 1000% bahwa yang tidak mempercayainya akan jauh lebih banyak daripada seluruh rakyat Indonesia. Maka disebut syuhroh wal istifadoh, bukan syuhroh wal istifadoh. Sesungguhnya adalah data yang tidak jelas dari awal, kemudian juga teknologi yang belum disiapkan oleh Allah saat itu. Maka tentu pada saat itu adalah bukan syuhroh wal istifadoh, tetapi sesungguhnya adalah merupakan diamnya mereka-mereka, karena memang dalam ilmu nasab ini akan kembali, kalau menurut Abah adalah akan mengikuti ruang dan waktu, sama dengan sifat hukum fikih akan mengikuti ruang dan waktu, ya sahabat. Maka kalau seandainya kalau bab nasab ini adalah bagian dari ilmu fikih, kemudian ilmu fikih dimatikan semacam itu, maka tidak ada lagi ijtihad. Jadi semua dalam berkaitan dengan ilmu fikih, ya. Tentu kita kemarin dalam menghadapi COVID sekalipun kita akan bingung. Bagaimana Anda menghentikan sholat Jumat? Adalah pada saat diperintahkan oleh Allah kita melaksanakan sholat Jumat. Itu karena hasil ijtihad ilmu pengetahuan.
Panjenengan percaya pada saat kita melaksanakan ada COVID-19, di mana pemerintah Umaro memerintahkan oleh kita bahwa walaupun sholat itu baik dan wajib kepada Allah, tapi pada saat kondisi darurat maka sholat yang dianggap wajib sekalipun adalah dihilangkan. Inilah makin pelajaran tentang. Kemudian juga bagaimana Anda menolak ilmu pengetahuan. Sesungguhnya kita berjalan setiap hari berdasarkan ilmu pengetahuan. Makanya hari ini Abah bisa live karena ilmu pengetahuan. Dan bagaimana panjenengan pergi haji ke tanah suci adalah karena hasil buah ilmu pengetahuan. Adakah pesawat? Kalau begitu, kalau panjenengan tidak percaya dengan ilmu pengetahuan, apalagi yang berkaitan dengan nasab seseorang yang dikaitkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu hal ini harus lebih akurat daripada kita hanya meyakini bahwa ilmu pengetahuan itu ada. Buktinya Anda bisa menggunakan HP, menggunakan mobil, menggunakan motor, bisa menggunakan teknologi-teknologi lainnya. Bahkan Anda sudah bicara tentang bagaimana adalah berlakunya terjadinya yang terjadi pada alam. Tetapi pada saat bicara dengan nasab, padahal sesungguhnya kalau girohnya, semangatnya yang kita lakukan adalah demi kebaikan. Karena sekali lagi saya sampaikan, berbeda ulama muda hari ini dengan ulama-ulama kita dulu, ya. Hari ini tidak bisa kita memaksakan sesuatu yang bisa diuji dengan ilmu pengetahuan, kemudian lantas kita hanya asal percaya saja. Maka kasihanilah, wahai Gus Yahya, wahai juga Rois Am, kasihanilah ulama-ulama muda NU yang sudah cerdas luar biasa, nalarnya. Dan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, bukan hanya afala takfurun, tapi ada afala yatadabbarun. Kalau sudah tadabbur, itu tinggi derajatnya lebih dari tafakkur, ya. Maka tadabbur itu sudah jelas, tadabbur alam. Berarti itu sudah bicara ilmiah. Dan Allah yang merangsang itu. Nah inilah yang kan menurut Abah, ini kebanyakan dari kata ulama-ulama tradisional, Nahdlatul Ulama, ya. Ini adalah masih mengerti tentang nas, tapi bingung memahami mafhum nas, ya. Allah bercerita tentang bagaimana Allah turunkan hujan dari langit. Tetapi yang Allah ingin ajarkan kepada kita saat itu, Allah berkisah tentang air hujan diturunkan dari langit. Kemudian kata Allah, kemudian hiduplah segala tanaman hidup, ikan hidup, apa-apa hidup. Kemudian apa? Bagi orang yang ngerti mafhum nas, perintahnya adalah apa? Adalah untuk membuat bendungan. Bagaimana kita, itulah sesungguhnya Al-Quran yang pada saat diaplikasikan dengan ilmu pengetahuan, ya. Bahkan ilmu pengetahuan yang membuktikan hari ini Quran berbicara tentang gunung yang berpindah. Ternyata hari ini bisa dibuktikan kenapa anak Krakatau itu muncul. Pada saat bapaknya Krakatau 1883 adalah tenggelam. Ilmu pengetahuan mengatakan itu. Bahkan telitinya pengetahuan tentang komet Halley. Komet Halley yang akan muncul 400 tahun sekali. Lihat bagaimana teleskop dunia, badan-badan yang memperhati tentang antariksa, bisa memastikan kapan komet Halley itu akan datang, jam berapa dia datang, menit keberapa, detik keberapa. Sedemikian canggihnya ilmu pengetahuan. Ya, kita inilah yang sekarang. Kemudian dalam Al-Quran Allah juga berfirman tentang apa? Mafhum nasnya. Nasnya menjelaskan tentang menutup aurat. Maka seharusnya bagi seorang pemuda Nahdlatul Ulama yang cerdas, yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan, memahami landasan ilmu, segala ilmu tadi, apakah geologi, biologi, genetika, fisika, kimia, semua kimia terapan, fisika terapan, dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya pada saat Allah surat An-Nur menutup aurat, maka apa yang harus dilakukan oleh mereka di akhir zaman, fikih peradaban yang kata Gus Yahya itu adalah bagaimana menanam kapas. Pada saat Allah berbicara nutup aurat, bukan ribut tentang bagaimana menutup cadar. Ini ya. Ini banyak ulama-ulama kita adalah yang tidak pendek sumbunya, kemudian tidak paham menafsirkan Al-Quran kepada perkara yang sempit, seperti merendahkan adalah kekuasaan Allah, ilmu Allah. Pada saat Allah berbicara tentang menutup aurat, orang Barat dengan ilmu pengetahuan menanam kapas. Dari menanam kapas membuat mesin pemintal, menjadilah benang, benang menjadi kain, kain menjadi baju, jadilah pakaian yang menutup aurat. Banyak dalam ayat Al-Quran.
penyelam Perancis menemukan tentang ada, kata Allah dalam Al-Quran, Allah sudah beritakan 1500 tahun yang lalu, Allah memberitakan adalah tentang ada sungai di bawah laut yang tidak bercampur antara air asin dan air tawar. Ternyata 15 tahun yang lalu adalah seorang penyelam Perancis membuktikan itu. Bukankah ilmu pengetahuan hari demi hari adalah tentang membuktikan ilmu pengetahuan? Maka sekarang dengan teknologi DNA, dengan teknologi sel, dengan teknologi kromosom, sesungguhnya ilmu pengetahuan telah banyak menjelaskan tentang Al-Quran. Pada saat Allah berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik." Ma'in dafik. Bahkan Allah berfirman dalam satu ayat surat Hud, kata Allah, "Arasku di atas air." Inilah kenapa dalam tubuh manusia ada 3 bagian. Ada Baitul Ma'mur, ada Baitul Muharram, ada Baitul Muqaddas. Itulah kenapa manusia adalah memiliki sifat nafsiyah. Dan kenapa wujud itu adalah sifat Allah yang utama. Ya, ini sesungguhnya berbicara tentang ilmu pengetahuan. Maka bicara nutfah, bicara nuqtah, bicara alaqah, bicara mudghah, ini Allah sesungguhnya sedang bicara tentang adalah genetika. Ya, maka munculnya ilmu genetika, ilmu kromosom, ilmu sel, ilmu DNA hari ini sesungguhnya banyak hal yang kita bisa memahami ilmu-ilmu Allah yang jauh lebih tinggi. Bukankah kata Allah, afala ta'qilun? Bukankah kata Allah, afala yatafakkarun? Bahkan afala yatadabbarun. Ya, tadaburilah alam dari semua. Maka saya katakan, ulama itu adalah bukan yang jago ngaji. Ulama itu yang ngerti hukum alam. Ulama, ain lami ulama, iliyin, lamnya latifun, mimnya adalah mulk, memiliki kerajaan dunia dan akhirat. Maka seharusnya ketua, Rois Am PBNU itu tidak hanya pandangannya satu mata ro'a, harus masuk ke dalam nadhara, harus masuk kepada basyirah, apalagi sampai menggunakan pandangan Allah absar. Maka ilmunya juga bukan 1 lapis, tapi sudah 4 lapis. Maka inilah insya Allah dari Rois yang bijaksana akan memandang segala perkara itu bukan pandangan syahwatnya belaka, bukan hanya kepentingannya belaka. Jadi buat sahabat semua bisa merasakan bagaimana Rois yang sekarang dengan Rois yang sebelumnya. Bahkan melihat, anggaplah ketua PBNU yang pertama itulah Kiai Hasyim Asy'ari. Lihatlah ketua umum PBNU yang dulu. Di mana letak ilmunya? Maka kenapa sampai beliau berjuang ada menyetuskan adalah revolusi jihad? Karena disitulah mereka dengan ro'anya, dengan nadoronya, dengan basironya mampu mana sahabat, mana musuh tadi semua. Kalau yang sekarang hanya pandangannya dengan basor, mata dohir hanya melihat BMW, hanya melihat mobil, ya tentu kita tidak akan mampu melihat dengan sebenarnya melihat. Karena itulah maka sesungguhnya fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan buta mata yang di sini, tapi buta mata yang di sini. Sekarang banyak dari kalangan kita, bahkan yang sedih pada saat ulama kultur dari semua struktur yang justru buta mata hatinya. Inilah yang harusnya mungkin barangkali inilah harus dijadikan pertimbangan. Jadi nanti harus ada syarat ketua PBNU, Rois PBNU, minimal kita sudah paham siapa mereka, bagaimana duriatnya. Karena ini juga faktor duriat, darah, tetesan darah. Apakah ada terah Wali Songo? Apakah ada terah ulama Nusantara? Apakah ada terah dari Sultan Agung Tirtayasa? Apakah ada terah dari Pangeran Diponegoro? Apakah ada terah? Ini penting ya. Karena kalau seandainya, maka tidak sedikit maaf sekarang, kayak UAS. Pinter, bicara hadis pinter tadi semua. Tapi ilmu alam nggak ngerti dari semua. Alam. Membaca alam nggak ngerti. Ulama itu yang pandai membaca alam. Karena kalau sudah mampu membaca alam, kenapa al-ulama dikatakan dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Innama. Seolah-olah Allah membatasi. Innama yakhsyallah. Karena bagaimana dia akan takut pada Allah kalau dia tidak mengerti siapa alam ini. Kata Nabi, anna minallah wal alam ini. Tadi semua. Nah inilah. Maka bagaimana tadi ayam-ayam negeri, kata Abu Yamud tadi, harusnya kembalikan kepada ayam kampung. Ulama Nusantara yang ngerti sejarah merupakan bagian dari leluhurnya adalah darah Nusantara. Yang leluhurnya adalah darah keluarganya tercurah di Nusantara ini. Maka
Tentu saja bagi kami dan sahabat-sahabat kami, guru-guru kami seperti Kiai Mudin, Gus Abbas, dan seluruh ulama yang sekarang ini, demi Allah, pasti itu dalam darahnya itu adalah darah dari leluhurnya yang menitis, yang tidak akan rela membiarkan negara ini. Apalagi dikaitkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW yang agung. Bukankah penjajahan di atas di dunia ini, datangnya para ba'alwi itu sendiri kita ngerti asbabnya. Maka kenapa dalam ngomong bab hadis kita harus ngerti asbabul wurud? Kenapa kita ngomongin Al-Quran harus ngerti asbabul nuzul? Bukan hanya kepada itu, sesungguhnya dalam sejarah pun harus ngerti. Kenapa ini terjadi? Apa asbabnya dari semua? Ya, nah, inilah yang sekarang tadi semua hanya melihat luar, apalagi yang saya setuju dengan Abuya pada saat kami bersilaturahim 5 tahun yang lalu, bahkan sebelum kasus nasab ini, bersama guru kami Al-Maghfurullah Kiai Mahmud Mudrika Hanafi, pimpinan pondok pesantren Sikoi saat itu. Saya datang bertanya langsung tabayun kepada Abuya Muhtadi pada saat beliau tidak ada Al-Habib, yang ada Al-Ulama Warasatul Anbiya. Di situ beliau sudah menunjukkan kitabnya bahwa sesungguhnya segala apa yang muncul dari luar ayam kampung, ayam negeri itu batilun, mardudun, munqatiun. Ya. Nah, inilah ya buat kedepannya, kalau sekarang kita akan merintis lagi nanti kepengurusan baru, mohon dicek Pancasilanya, dicek juga tentang kebangsaannya, dicek tentang darah leluhurnya, dicek tentang rasa nasionalismenya, dicek tentang bagaimana pemahamannya kepada Garuda Pancasila, lambang negara, kepada merah putih. Ya, kenapa lambang negara kita adalah merah dan putih? Itu harus punya makna merah putih itu. Kenapa disebut tanah air tadi semua? Kenapa disebut ibu pertiwi tadi semua? Ya, nah, inilah yang harus hanyalah ulama-ulama Nusantara yang memahaminya. Sekali lagi buat teman-teman, kalau menurut Abah, ya Abah setuju bahwa sekarang adalah kepengurusan terburuk. Buktinya bahwa mereka adalah landasan ilmunya tidak cukup pada saat mengalami kasus semacam ini. Tidak punya tindakan apa-apa. Bahkan sebaliknya malah kejelekan. Menuduh anak-anak muda, anak-anaknya sendiri, anak-anak yang tumbuh di sini, hidup di sini, dengan tumbuh dengan keilmuan yang luar biasa di sini. Kemudian dianggap sebagai PKI, dianggap sebagai Khawarij, dianggap sebagai Wahabi. Masya Allah, astagfirullah. Betapa sudah terpuruknya pandangan yang demikian. Kalau seandainya Rois itu hanya diam, hal seandainya Buya Yahya itu masih diam, kalau saya masih percaya, masih apa-apalah. Dan pada saat kalamnya keluar, kemudian sebaliknya menghinakan anaknya sendiri, merendahkan anaknya sendiri, menuduh anaknya sendiri dengan hal-hal yang buruk, di samping dia jelas-terasan membela. Maka wahai sahabat, ayolah kembali. Ini berkaitan dengan rasa kebangsaan, ini berkaitan dengan mempertahankan kemerdekaan, ini berkaitan dengan marwah, menjaga marwah agama yang telah diturunkan oleh Allah ya untuk kita. Maka sesungguhnya giroh yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita ingin menjaga marwah agamanya Allah, ingin menjaga marwah adalah junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW dengan duriatnya. Dan pahamilah, duriat baginda Nabi adalah di seluruh Nusantara ini, karena Nusantara bukan adalah negeri yang tidak akan pernah ada di dunia ini, sahabat. Arab Saudi dari asalnya adalah satu daerah yang kemudian terpecah-pecah menjadi puluhan negara kecil. Uni Soviet yang tadinya adalah berasal dari negara yang kemudian pecah menjadi puluhan negara kecil. Kemudian Amerika menjadi serikat adalah dari puluhan negara yang kemudian terpecah menjadi serikat. Tapi Nusantara adalah berbeda. Dari ujung ke ujung adalah kerajaan. Kita adalah merupakan keturunan sultan. Kita adalah keturunan syahid dan syarif yang asli ya, yang ada di Nusantara ini. Inilah kita, kalau kita memahami apalagi luar dan dalam tentang Nusantara ini, maka hari ini, maka kalau seandainya ada ulama-ulama kultur sudah lupa, kita bisa melihat kualitasnya lah dari semua. Apalagi sudah mustamal dan mutanajis, memasukkanlah ayam negeri ke dalam susunan kepengurusan ayam kampung yang luar biasa. Siapa sih pendiri Islam di dunia ini? Sejak Syekh Ahmad Khatib Sambas menjadi seorang guru besar adalah di Tanah Suci. Kemudian disusul oleh Syekh Tolha, disusul oleh Syekh Khalil Bangkalan, bahkan oleh Syekh Hashim Asy'ari. Kemudian oleh juga Syekh
Kiai Hasbalah dan Syekh Tolha, Syekh Abdul Karim, semua bahwa kita walaupun pergi ke Arab saat itu bukan berarti Arab itu adalah segala-galanya. Bahkan sesungguhnya yang harus kita pahami adalah termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, Syekh Nawawi Al-Jawi yang luar biasa. Nah, walaupun sekarang banyak namanya difitnah, seolah-olah mereka-mereka yang agung itu adalah mengisbat kepada Ba'alwi ini. Ini kengacauan, ya. Karena mereka nggak paham mana Habib, mana Syed, mana Syarif. Bahkan Habib ini sudah istilah panggilan Habib adalah ada sebagaimana ya Habibi ya Rasulullah, Muhammad Habibullah, Musa Kalamullah, Isa Ruhullah, ya. Nuh Khalilullah, itu adalah panggilan yang agung. Ya, maka Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub, ya, al-alil qadri wal azimil jah, itu adalah isbat pada baginda Nabi. Digunakan panggilan nama yang agung itu kepada orang-orang yang tidak punya kelas dan kualitas, ya. Ini penghinaan, ya. Saya jamin insya Allah di akhirat nanti siapa yang berdiri dengan siapa sesungguhnya. Pada dasarnya sesungguhnya kalau kita melihat dalam kitab Majmu dalam bidang kepemimpinan, nggak usah teriak-teriak meminta pemimpin yang hebat sesungguhnya. Tadi semua. Maka kalau menurut Abah, ayolah marilah para struktur sekarang, para kultural sekarang, kembalikan, satukan, insya Allah kultur yang hebat akan menghasilkan struktur yang hebat, ya. Tadi semua dari kultur lah semuanya, seolah-olah mereka dididik dari bawah, dari kultur akan menghasilkan struktur. Tapi struktur yang tidak lahir dari kultur, maka akhirnya akan apa? Ada struktur yang dibentuk oleh kepentingan dan kepentingan. Dan hari inilah terjadi, ya. Semoga panjenengan sehat semua. Abah dari kebun, ada walaupun masih ada sisi manusia yang selalu ingin disampaikan adalah ayolah pelajari sejarah dunia, ayolah pelajari sejarah Islam, ayolah pelajari sejarah Syed dan Syarif yang benar. Dari sejak Lauren dan sejak Saud dan juga ada Muhammad bin Abdul Wahab mendirikan kerajaan Saudi Arabia, bahkan sampai hari ini, ya, bagaimana para Syed dan Syarif itu datang ke Indonesia dikejar oleh siapa? Mereka adalah utusan-utusan gereja yang walaupun mereka menamakan dirinya sebagai penjajahan baik Spanyol, Portugis, Belanda dan lain sebagainya, tapi itulah sebuah dampak daripada hasil perang salib yang dimana kita mengalami kekalahan dan mereka akan datang ke setiap negara-negara, terlebih adalah negara yang berbasiskan adalah di situ banyak umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bagi mereka yang mempelajari sejarah, bagaimana mungkin Habib ini bekerja sama dengan Belanda pada saat Belanda datang ke Indonesia adalah sebagaimana Portugis dan Spanyol adalah utusan gereja setelah perang salib. Sesungguhnya tujuan mereka adalah menghabisi Syed dan Syarif yang asli. Itulah kenapa para Syed dan Syarif di Indonesia bersembunyi, mereka bukan bersembunyi, meleburkan namanya, bersatu dengan masyarakat, ya. Barangkali itu saja, barangkali Abah terlalu jauh, tetapi pada intinya kembali Abah menuntut adalah Gus Yahya dengan pidatonya bahwa segalanya akan kembali kepada NU peradaban, ya. Fikih peradaban. Kalau fikih peradaban, mulailah ayo sebanyak perkara yang sekarang ini sebenarnya harus kembali adalah diluruskan, ya. Termasuk apalagi bab nasab, ya. Jadi tolong jangan berpegang kepada tidak ada pendataan, pencatatan kalau itu adalah tetangga saya Mang Mamad, Mang Somad, Mang Udin, tidak apa-apa catatannya, tidak jelas. Karena memang tidak ada kaitannya dengan akidah, tidak ada kaitannya dengan agama. Tapi begitu dikaitkan kepada Dzurriyyah Rasul, hati-hati. Ini akan merusak daripada akidah itu sendiri, ya. Jadi banyak orang berkata, kan buat apa? Toh catatan kita pun nggak ngerti. Ya, kita. Siapa kita? Siapa Anda? Ini adalah nasabnya dikaitkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mengimaninya bahaya dari semua, ya. Maka itu saja barangkali. Terima kasih sekali lagi, ya. Sebetulnya Abah kemarin sudah membuat rekaman, tapi kemudian Abah hapuskan sendiri. Abah ingin bicara banyak tentang Nahdlatul Ulama. Tetapi kemarin Abah melihat karena ada sesuatu kata yang Abah salah mengucapkan, Abah delete, bukan apa-apa. Karena kembali apa yang disampaikan ada seharusnya data dan fakta, bukan fitnah, bukan hawa nafsu, tapi ada demi mencintai Islam, mencintai Rasulullah, mencintai Nusantara, mencintai pahlawan, mencintai negara, mencintai tumpah darah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.